Tiada nikmat yang lebih berharga setelah nikmat Islam dan as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka pasti Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Bukti ingin tahu apakah diri kita ini termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya ataukah tidak, tinggal lihat saja diri kita ini sedang atau sering berada di dalam ilmu ataukah tidak. Atau kita termasuk dari orang-orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu menahu tentang kajian-kajian ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Enggan menuntut ilmu agama, maknanya sejatinya, hakikatnya enggan dituntun ke surga Allah. Karena tanpa ilmu agama kita tidak akan pernah sampai ke surga Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan majelis ilmu agama terkhusus yang dilaksanakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita menenteramkan jiwa kita. Majelis ilmu agama adalah sumber sakinah ilahi untuk hati kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Coba kita perhatikan. Sebelum datang ke majelis ilmu agama, mungkin kita sedikit gelisah, galau, sedang tidak nyaman hati sedang tidak tenang, tidak nyaman, sedang tidak karu-karuan. Tetapi begitu kita hadir majelis ilmu agama, kita benar-benar merasakan sakinah ilahi. Seakan-akan kita adalah orang yang paling kaya, orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia, dan orang yang paling tidak ada beban dalam kehidupannya. Bahkan sebagian orang karena sakinah yang luar biasa turun kepadanya dalam majelis ilmu agama, tazkirah baru 10 menit kepalanya sudah menunduk ke bawah, menandakan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Sakinah ilahi yang dia tempatkan bukan pada tempatnya. Nabi katakan, nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi, wa ghasyyatumur rahmah. Makanya presiden di zaman para salaf seperti Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, raja, di mana tempat dia menenteramkan jiwanya dan keluarga besarnya? Di majelis Atha ibnu Abi Rabah, seorang ulama non Arab, budak sahaya, rambutnya tidak sempurna, kulitnya hitam pekat, dan mukanya boning. Tahu boning ya? Tak tahu ya? Apa boning bahasa Melayu? Mancung ke depan mulutnya. Hah? Hah? Jonga. Ya, Allahul musta'an. Jonga mulutnya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Harun bersama keluarganya, seorang presiden, raja, orang nomor 1, duduk bersimpuh di bawah kakinya. Kenapa? Karena Allah muliakan beliau dengan ilmu agama, sehingga presiden pun duduk bersimpuh
runtuh di bawah kakinya. Seorang raja, orang nomor satu di masa itu, Harun ar-Rasyid, bersama anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka tahu majelis ilmu agama di dalam rumah Allah adalah tempat yang paling tentram di atas permukaan bumi ini. Adalah sumber sakinah ilahi. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Wa ghasyiatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat ilahi. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu nama kita terdengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya.